Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai materi pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, pertama-tama terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yakni Bapak Yudi Krisna Wijaksono MIP, dan teman-teman Tetris Kimia 2 yang berbahagia. Hari ini kita akan membahas materi mengenai wawasan Nusantara bagian 1. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yaitu Lailatul Khuril Aini, Ratna Lasari, dan saya sendiri Nurlela Sunani Sania. Kita akan meluncur pada subbab pertama. Apa itu wawasan Nusantara? Oke, yang pertama wawasan. Wawasan mempunyai arti yaitu pandangan, tinjauan, penglihatan, atau tangkap indrawi. Selain menunjukkan kegiatan untuk mengetahui arti dari pengaruh-pengaruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, wawasan juga mempunyai pengertian sebagai cara pandang, cara tinjau, cara melihat, atau cara tangkap indrawi. Kemudian yang kedua, Nusantara. Istilah ini dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau yang terletak di antara Samudra Pasifik hingga Samudra India, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Yaitu wawasan Nusantara dapat diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya sesuai dengan keadaan geografis dan sejarah yang pernah dialaminya, berdasarkan ide nasionalis yang dilandasi dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan aspirasi bangsa merdeka, berdaulat, bermartabat, serta menjadi tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan nasional. Selanjutnya, kita akan membahas latar belakang yang diperlukan dalam wawasan Nusantara. Yang pertama, terdapat latar belakang dari segi aspek falsafat Pancasila. Dalam wawasan Nusantara di sini didasari oleh falsafat Pancasila sebab dalam falsafat Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan, ketakwaan, keadilan, keberadaban, kesatuan, hingga musyawarah untuk mencapai mufakat demi keberlangsungan hidup bangsa dan negara dari generasi ke generasi. Lalu yang selanjutnya yakni yang kedua, latar belakangnya dari aspek wilayah Nusantara. Dalam aspek wawasan Nusantara di sini didasari oleh kondisi objektif geografi yang sangat strategis serta memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara lain. Yang menjadi latar belakangnya juga tak hanya itu, ada aspek jumlah penduduk yang sangat besar yang memiliki berbagai keragaman yang begitu banyak dan berbeda. Yang ketiga yakni aspek sosial dan budaya. Wawasan Nusantara di sini didasari oleh aspek sosial budaya melalui kondisi objektif bangsa Indonesia yang beraneka ragam, adat, budaya, dan lain-lain, serta sistem organisasi yang berbeda, dan juga faktor negatif yang menimbulkan diintegrasi atau perpecahan. Yang keempat, yakni kesejarahan. Aspek kesejarahan ini didasari dari pengalaman sejarah yang begitu panjang, yang tidak menerima terulangnya perpecahan bangsa dalam lingkungan negara di Indonesia. Itu yang mempengaruhi latar belakang wawasan Nusantara dari segi aspek kesejarahan. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Yang pertama, latar belakang historis wawasan Nusantara. Berdasar sejarahnya, kesepakatan para pendiri negara bahwa wilayah Indonesia merdeka hanyalah wilayah bekas atau ex-Hindia Belanda. Wilayah yang bangsanya memiliki leadership, theater, ensemble, dan karakter Gemeinschaft. Itulah yang harus kita satukan dan pertahankan. Upaya membangun kesadaran untuk bersatunya bangsa dalam satu wilayah adalah dengan konsepsi wawasan Nusantara. Salah satu kepentingan nasional Indonesia adalah bagaimana menjadikan bangsa dan wilayah ini senantiasa satu dan utuh.
cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea 2 adalah untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Upaya untuk terus membina persatuan dan kesatuan wilayah adalah dengan mengembangkan wawasan nasional bangsa. Wawasan nasional bangsa Indonesia itu adalah wawasan Nusantara. Latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Dari segi geografis dan sosial budaya Indonesia merupakan negara bangsa dengan wilayah dan posisi yang unik serta bangsa atau etnik yang heterogen. Keunikan wilayah dan heterogenitas bangsa membuka dua peluang. Secara positif dapat dijadikan modal memperkuat bangsa menuju cita-cita. Secara negatif dapat mudah menimbulkan perpecahan secara infiltrasi pihak luar. Keunikan wilayah dan heterogenitas bangsa menjadikan bangsa Indonesia perlu memiliki visi untuk menjadi bangsa yang bersatu dan utuh. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengembangkan konsepsi wawasan Nusantara. Berdasar aspek ini, maka muncul konsepsi wawasan Nusantara berdasar geopolitik. Wilayah Indonesia adalah salah satu kesatuan wilayah dari Sabang sampai Merauke yang terletak antara dua samudera dan dua benua. Kesatuan antara bangsa Indonesia dengan wilayah tanah air membentuk semangat dan wawasan kebangsaan, yaitu sebagai bangsa yang bersatu. Rasa kebangsaan Indonesia dibentuk oleh adanya kesatuan nasib, jiwa untuk bersatu dan kehendak untuk bersatu, serta adanya kesatuan wilayah yang sebelumnya bernama Nusantara. Geopolitik sebagai ilmu bumi politik. Geopolitik mempelajari fenomena politik dari aspek geografi, bahwa politik suatu negara dipengaruhi oleh konstelasi geografi negara YBS. Prinsip-prinsip geopolitik suatu negara dapat menjadi dasar bagi perkembangan wawasan nasional bangsa itu. Prinsip geopolitik bahwa bangsa Indonesia tidak ada semangat untuk memperluas wilayah sebagai ruang hidup atau Lebensraum. Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang tidak kaufinisme dan juga bukan kompolitanisme. Penerapan geopolitik bangsa Indonesia yaitu wawasan Nusantara. Selanjutnya yaitu latar belakang politis wawasan Nusantara. Penjajahan menciptakan perpecahan dalam diri bangsa Indonesia. Politik pecah belah penjajah terhadap bangsa Indonesia dikenal dengan politik divide et impera. Wilayah Indonesia adalah wilayah ex-Hindia Belanda yang tidak merupakan satu kesatuan karena laut teritorial Hindia Belanda adalah selebar 3 mil berdasarkan Ordonansi 1939. Untuk keluar dari keadaan terjajah membutuhkan semangat kebangsaan yang melahirkan visi sebagai bangsa yang bersatu. Perjuangan bangsa Indonesia yang akhirnya bertitik puncak pada proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Upaya menjadikan wilayah sebagai satu kesatuan adalah mengganti Ordonansi 1939 dengan Deklarasi Juanda 1957. Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957 melahirkan konsepsi wawasan Nusantara di mana laut tidak lagi sebagai pemisah tetapi sebagai penghubung. Wawasan Nusantara dibangun dari konsepsi kewilayahan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Presentasi dari kelompok kami telah usai. Kami ucapkan terima kasih. Beli ikan di Surabaya, tidak lupa membeli bakwan. Ayo kawan, jelajahi wawasan Nusantara agar bisa menjadi generasi cerdas masa depan. Satu lagi, Taeyong is eating durian. Thank you everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.